Brainstorming digunakan untuk membantu tim desain membuat ide secepat dan sebanyak mungkin. Brainstorming ini lebih mengutamakan kuantitas ide daripada kualitasnya. Yang bisa dilakukan dengan alat ini yaitu dapat menghasilkan banyak ide yang biasanya muncul secara spontan dari tim desain. Ide dikumpulkan dari sudut pandang kelompok yang heterogen dan berbagai bidang ilmu. Selain itu, dengan menerapkan brainstorming dapat meningkatkan semangat tim saat menghasilkan ide solusi. Sebelum masuk ke tahapan edit yang sebenarnya, brainstorming digunakan sebagai brain dump. Brain dump adalah kondisi di mana tim desain mengeluarkan semua yang ada di pikirannya untuk dituliskan ke dalam kertas atau komputer. Setelah brain dump dilakukan, maka setiap anggota dari tim desain menjadi lebih fokus untuk memberikan ide dan solusi terhadap pernyataan masalah. Tim desain tidak akan merasa takut dan terbebani dalam penyampaian ide dikarenakan semua ide diterima tanpa ada batasannya. Ukuran kelompok saat menggunakan brainstorming ini sekitar 4-6 orang. Apabila terdiri dari kelompok yang besar, maka semua anggota berkontribusi dalam menghasilkan ide. Durasi ideal sekitar 5-15 menit. Peralatan yang dibutuhkan, alat tulis pulpen digunakan untuk menuliskan ide, kertas post-it untuk menuliskan ide, di mana satu ide menggunakan satu kertas post-it. Kemudian papan tulis untuk menampung dan meletakkan kertas post-it yang berisikan ide. Berikut langkah-langkah penerapan tool brainstorming. Yang pertama, tim desain membaca aturan dalam brainstorming untuk meningkatkan motivasi sehingga setiap anggota dapat mengembangkan kreativitas. Sebelum memulai sesi brainstorming, tim desain sudah harus memiliki dan mempersiapkan pertanyaan how might we. Kemudian setiap anggota memberikan ide ke dalam kertas post-it. Selain dalam bentuk kata-kata, ide juga bisa dalam bentuk sketsa. Ide tersebut harus berkaitan dengan how might we yang dipilih pada sesi brainstorming tersebut. Contohnya, bagaimana kita menyediakan transportasi yang lebih praktis untuk penggunaan di kota-kota besar. Kemudian setiap anggota menuliskan ide sebanyak mungkin. Misalnya di sini pembuatan aplikasi yang menghubungkan taksi dan ojek, Kemudian bisa juga dengan menggunakan SMS ojek atau taksi, bahkan sampai adanya penyewaan motor yang diletakkan di pos-pos tertentu. Semua ide diterima dan ditampung. Langkah yang ketiga, setiap anggota memberikan ide sebanyak mungkin. Ide-ide tersebut dikelompokkan sesuai dengan kriteria. Kriteria ini dapat bebas ditentukan oleh tim desain. Nah, misalnya di sini berdasarkan kemudahan realisasi dan kemudahan dan kebermanfaatan atau kriteria lainnya. Terakhir, tim desain mempertimbangkan ide dari langkah ketiga. Apakah perlu memasukkan unsur kreativitas atau mulai lagi sesi brainstorming yang baru? Hal ini menunjukkan brainstorming dapat dilakukan berkali-kali untuk mendapatkan ide yang terbaik. Kalau ide yang dikelompokkan sudah final, maka tim desain meneruskan temuan yang diperoleh dari ide yang memenuhi semua kriteria yang ada. Berikut adalah template dari tool brainstorming yang sudah dibuat dalam versi Microsoft Word. Dan ini adalah contoh template yang sudah diisi dengan data.